Hari Kamis petang yang lalu, saya diminta berkhotbah untuk ibadah ekumene komunitas Kristiani di Beng Sumut. Dan kepada saya diberikan satu diksi untuk dikhotbahkan. Berdoalah selalu. Efesus 6 ayat 18. Lalu waktu berkhotbah itu saya sampaikan saya seorang Katolik. Apalagi saya seorang pastor. Dan saya bukan juga orang yang malas membaca kitab suci dan membaca tafsirannya. Saya katakan kepada mereka, orang Katolik tidak biasa berkhotbah dengan mengambil sepotong kalimat dari kitab suci. Maka saya bacakan kepada mereka Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus bab 6 ayat 10 dan 10. Nanti baca, pelajari, renungkan. Dan kalau sulit, belum mengerti, datang ke pastoran. Pagi-pagi pukul 8 saya akan jelaskan kepada Anda lagi. Dalam konteks seperti itulah, maka saya juga ingin memberikan khotbah ini dengan meracik ketiga bacaan. Bacaan ke-1 diambil dari Yeremia bab 20. Yeremia itu pada hari ini seperti kita semua ingin melemparkan kesalahan kepada orang lain, termasuk kepada Tuhan. Kata Yeremia, Tuhan, lihatlah aku terpuruk karena Engkau. Keluargaku, sahabat-sahabatku mengejek-ejek dan mencela aku. Bahkan berkata, mari kita bujuk dia supaya dia takluk dan jatuh. Dan ketika dia jatuh, kita akan bergembira. Lalu Yeremia mengeluh. Kenapa sih Tuhan? Aku mengikuti perintah-Mu. Aku rajin berdoa. Aku melakukan yang baik. Aku kok mengalami nasib buruk. Dan Tuhan pada bab-bab berikut berkata, Engkaulah hambaku. Itu bacaan ke-1 dari kitab Yeremia. Orang Katolik juga selalu membaca 3 kutipan setiap hari Minggu. Umumnya bacaan ke-1 dari Perjanjian Lama seperti hari ini kitab Yeremia. Bacaan kedua dan Injil umumnya dari Perjanjian Baru. Bacaan kedua dari surat-surat Paulus atau surat rasul-rasul lain. Dan bacaan ketiga Injil, salah satu dari keempat Injil. Surat yang kita baca hari ini adalah surat Paulus kepada umat di Roma. Paulus mengingatkan kita, hati-hati. Hati-hati. Mohon diulangi. Apa hati-hatinya ini? Seorang bisa mendatangkan kebaikan. Dia katakan, seperti Yesus Kristus. Dia seorang diri, tapi dia mendatangkan kebaikan. Karena dia memperjuangkan manusia, menyembuhkan orang sakit, membela yang benar, dan
memuaskan orang-orang yang lapar dan haus. Tetapi ingat, satu orang juga bisa menghancurkan. Kata Paulus, lihatlah Adam. Dosa datang ke dunia dan mendatangkan maut kepada umat manusia karena satu orang. Oleh karena itu, renungan kita pada sore ini, hati-hati. Setiap orang dari kita dapat mendatangkan kebaikan, dan setiap orang juga dari kita dapat mengakibatkan prahara dan malapetaka. Never underestimate. Jangan pandang gampang. Ketika mulut kita comberan, yang datang ialah malapetaka. Ketika mulut kita mencerahkan, membagikan damai dan sejahtera dari Tuhan, kebaikan yang akan datang. Lalu dalam Injil hari ini, Yesus berkata, jangan khawatir, jangan terlalu takut. Bayangkanlah, katanya, rambutmu pun telah dihitung oleh Tuhan. Saya pikir pabrik sampo ingin berdoa supaya Tuhan tidak menghitung rambut kita. Maunya ada rambut yang gugur tiap kali mandi supaya sampo bohong-bohongan itu bisa laris manis. Katanya kan sampo akan menumbuhkan rambut yang rontok. Mungkin Pak Sinaga dan Pak Manurung akan mencari sampo yang demikian supaya botak itu makin kecil. Tapi lebih bagus, Tuhan maka iyalah, katanya, burung pipit tidak mempunyai kelapa sawit, tidak mempunyai NIP, tidak mempunyai NIK, tidak mempunyai PT, tidak mempunyai pasar dan pajak. Lihatlah, kata Yesus, mereka pun dipelihara Bapamu. Lalu pemazmur berdoa, Tuhan, memang begitu besar kasih setiamu. Sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk, saya hentikan khotbah saya. Kalau belum ngantuk, saya tambah 7 menit lagi. Saya mengerti belum ngantuk lah ya. Karena kita datang untuk itu hari ini. Maka apa renungan kita pada sore ini? Renungan kita, ibu bapak, saudara-saudari, sore ini mendengarkan ketiga bacaan dan mazmur tanggapan ialah ketika prahara beruntun. Ketika prahara beruntun. Kita ulangi, ketika, sekali lagi, seorang cucu jauh saya berkali-kali menelepon minta doa. Orangnya baik, rajin, tidak sombong, cantik apalagi. Dan minta, opung, mohon didoakan. Saya mau masuk fakultas XYZ di Universitas ABC. Nanti kalau saya beritahu, Anda cari siapa cucu Pastor Simbolon itu. Saya pun berkali-kali nelpon dia kan, belajar benar ya. Jawabnya, iya opung. Lalu 3 hari yang lalu saya telepon, bagaimana hasilnya? Belum lulus opung.
rajin, Miss Dinar yang unggul, ketua Miss Dinar. Tapi kok tidak lulus? Tentu kita mempunyai pengalaman yang sama. Tidak ada gunanya saya menjelaskan kepada contoh. Kalau kursi yang tersedia di PTN itu adalah 20.000, yang melapar 50.000. Pasti tidak lulus 30.000. Tapi itu tidak akan masuk akal baginya. Itulah renungan kita pada sore ini. Ketika prahara beruntun, ketika kita merasa kita rajin, kita berdoa, kita berkorban, loh, kok kita dapat nasib sial? I don't have any answer. Karena itu cucu saya baik, rajin, belajar, Miss Dinar, sopan, cantik, karena ini perempuan, kok tidak lulus? Maka saya melihat ketika bacaan dan mazmur tanggapan liturgi pada hari ini, walaupun kita tidak mengerti, Tuhan selalu peduli. Semua kita tahu kalau hanya 20.000-nya kursi untuk PTN dan yang melamar 30, pasti 30.000 tidak akan lolos. Nah, persoalan kita kan selalu, ya maunya jangan cucu gua yang gak lulus itu. Kalau cucu orang gak lulus gak apa-apalah, kan begitu godaannya kan. Maka itulah yang kita perbaharui pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Selalu ada kemungkinan. Mungkin bukan seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan menyediakan kemungkinan lebih banyak daripada kita duga. Ketika prahara beruntun itu, ketika bacaan hari ini dan tanggapan memberikan kepada kita pokok renungan ini. Pertama, Tuhan Allah tidak pernah cuek. Tuhan Allah bukan pendendam. Dan Tuhan Allah selalu peduli. Saya tidak mau menyakiti hati siapapun. Keponakan saya berumur 35 tahun, kerja bagus, tinggal di Jepang. Semua laki-laki yang datang tidak cocok. Alasan pertama, tak satu pun yang Katolik. Lalu siapa yang salah? Mamanya yang salah? Saudara-saudaranya yang salah? Tulangnya yang salah? Atau dia yang salah? Dan karena itu Tuhan menghukum, engkau belum akan dapat jodoh. Kesulitan yang kita alami bukan karena kesalahan atau dosa. Tuhan tak pernah menghukum manusia. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Seperti cucu saya tadi. Seorang dari 50 orang memperebutkan 20 kursi. Seperti keponakan saya ini. Cantik, kerja bagus, gaji tinggi, orangnya sopan. Tapi kok tidak dapat? Apakah Tuhan cuek? Tidak. Tuhan tidak cuek. Tuhan selalu hadir. Yang perlu kita kejar dan kita cari ialah gigih mencari kemungkinan pada kesempatan yang paling sulit.
gigih mencari kesulitan pada kesempatan yang paling sulit. Tuhan tidak pernah cuek. Tuhan bukan pendendam. Saya dan banyak orang lain yang suka cuek dan mendendam. Dan Tuhan selalu peduli. Yang kedua, saya melihat khotbah saya sudah 13 menit. Saya harus cepat-cepat menyelesaikan ini. Yang kedua ialah kita harus mampu mengatasi konflik batin. Mengatasi konflik batin. Kita ulangi. Sekali lagi. Apa itu? Ketika kita gagal, selalu yang kita salahkan Tuhan. Kita salahkan keadaan. Kita salahkan atasan. Tidak ada di antara kita yang mengatakan, memang saya patut mendapat perlakuan itu. Konflik batin kita tahu kita salah. Tapi kita selalu sangka kita benar. Itu yang dialami oleh Yeremia. Dia mulai menyalahkan semua orang. Tapi Yeremia pun tidak pernah sadar bahwa kalimat-kalimatnya sering terlalu tajam dan menyakitkan. Konflik dalam batin kita itu, kita yang mesti mengatasi. Kadang-kadang kalau berkhotbah dan memberi nasihat kepada orang, saya bilang, kasihan kita yang suka sakit hati. Sakit hati, sudah 30 tahun sakit hati. Orang yang membuat sakit hati kita sudah lama mati. Dan kita terus sakit hati. Kasihan deh kita. Orang itu sudah tidak ingat, bahkan sudah mati. Dan kita terus menerus, kalau ku ingat, moloh huingot ujui. Allah. Konflik batin. Kalau kita terus menerus memelihara konflik batin itu, malapetaka kita akan terus menerus beruntun. Yang ketiga, cepat selesai karena sudah habis 2 menit. Sudah 15 menit saya khotbah. Yang ketiga ya, kata orang Melayu, mikir itu pelita hati. Kita ulangi. Sekali lagi. Maka jangan gampang bersungut-sungut. Jangan gampang membenar-benarkan diri. Pikir. Jangan-jangan ada kesalahan kita. Dan kalau ada kesalahan, kita cari solusi. Bagus kan? Firman hari ini bagus atau tidak? Menurut saya bagus. Orang yang sudah tua-tua kayak gini. Untuk kita peluang terbuka. Ketika prahara beruntun, Tuhan tidak cuek. Deo gracias. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kita siapkan puji syukur nomor 2. Nomor 2.